Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Mita Aulia yang sudah komen. Beliau berkata, "Assalamualaikum Mas Mimin, semoga sehat selalu agar bisa menemani kita bekerja dengan cerita-ceritanya." Ada yang sama seperti Kak Mita, dengerin ini sambil kerja atau aktivitas lain? Semoga saya bisa menghibur dan memberikan yang terbaik untuk teman-teman yang di sana. Sebuah kisah terbaru yang ditulis oleh Jenar Moksa tentang 5 orang pencari pesugihan naik ke Gunung Lirang untuk melakukan tirakat sesuai petunjuk Primbon. Gabungan muteh, topo pendem, dan ngebleng bergilir selama 21 hari. Mereka berharap Semar akan datang memberikan selendang pusaka pembuka rezeki. Tapi satu demi satu dari mereka mulai menghilang di tengah ritual. Hanya satu yang selamat, dan ia pulang dengan membawa selendang yang tak bisa dilepaskan dari lehernya dan terus mencekiknya pelan-pelan setiap malam Jumat. Orang itu kaya raya, tapi meratapi kekayaan tersebut, tidak menikmatinya. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita mulai hiburan misteri ini di YouTube channel Fakta Sejarah. Kabut menggulung-gulung di langit Gunung Lirang, tebal dan lamban, menyelimuti dedaunan lumut serta dahan-dahan tua yang saling mencakar. 5 orang lelaki yang sedang mendaki setapak tua yang hampir tak dijamah penduduk setempat. Langkah-langkah mereka berat, bukan hanya karena tanjakan yang curam, tapi karena beban tak kasat mata yang mereka bawa di kepala dan dada. Harapan, hutang, dendam, dan keserakahan yang dikunci rapat dalam hati. 5 lelaki itu berusia 30-an hingga 50-an, berjalan tanpa banyak bicara. Di antaranya memanggul cangkul dan sekop. Sepanjang perjalanan, mereka seolah dikurung dalam dunianya masing-masing. Suara sepatu mereka meremukkan daun-daun kering yang berserakan di jalur pendakian seperti suara tulang yang dipatahkan. Sebelah kiri jalan setapak ini nanti ada batu cungkup yang bentuknya kayak telapak tangan, ujar Pak Yoso, lelaki paling tua sekaligus pembimbing perjalanan mistik ini. Rambutnya yang memutih digelung ke belakang dan ia membawa tas ransel lusuh berisi botol minyak, dupa, dan segenggam daun sirih. "Itu tanda kita sudah masuk wilayah Semar. Jangan nyelonong," timpal Dharma, lelaki gondrong dengan mata sipit dan suara berat, yang konon pernah bertapa 7 hari 7 malam di dasar sumur tua. Ia menatap tajam ke arah Giman, si paling muda yang baru pertama kali ikut tirakat. Giman hanya mengangguk cepat. Wajahnya pucat, bukan karena takut hantu, melainkan karena ia menyimpan banyak ketidaktahuan. Ia pikir tirakat hanya soal puasa dan doa-doa. Tapi semakin dekat ke lokasi, hawa yang mengikat tubuhnya justru terasa seperti lilitan makhluk tak kasat mata. Keringatnya menetes dari pelipis, membasahi alis, lalu menetes ke bibir pecah-pecahnya yang bergetar menahan udara dingin. Langit mulai menggelap. Sisa-sisa cahaya matahari merayap malu-malu di antara selabatang pohon. Setelah hampir 4 jam mendaki dalam diam dan gumam doa masing-masing, mereka tiba di pelataran kecil di lereng timur gunung. Pelataran itu dikelilingi akar-akar beringin yang menggantung seperti rambut setan, mengular dari dahan hingga tanah, membentuk seperti mulut goa yang siap menelan siapapun yang masuk. Di tengah pelataran itu berdiri batu pipih besar dengan permukaan yang tak rata, penuh lumut dan guratan-guratan mirip bekas cakaran. Di salah satu sudutnya ada noda merah kecoklatan seperti darah yang tak pernah hilang. "Ini petapaan Watu Lirang," bisik Pak Yoso dengan suara tercekat. "Tempat Semar pernah menitis." Angin berdesir membawa aroma wangi bunga kenanga yang entah datang dari mana. Tidak ada pohon kenanga di sekitar mereka. Giman bergidik. Ia merasa seperti sedang diperhatikan dari balik pepohonan.
Tanpa dikomando, 5 orang itu duduk bersila di hadapan batu pipih. Nafas mereka masih ngos-ngosan. Mereka membuka bekal dari kain mori putih masing-masing yang dibungkus rapi. Nasi putih setengah matang, secumput garam, dan kendi kecil berisi air. Tak ada lauk, tak ada sambal, muteh. Kata mereka tirakat paling dasar untuk membersihkan diri sebelum lanjut. "Kita mulai malam ini," ujar Pak Yoso sambil menyalakan dupa dan menancapkannya di tanah. Asapnya membumbung ke langit, menari bersama kabut. 3 hari muteh, lalu 3 hari topo pendem. Sisanya ngebleng, bergilir, sampai genap 21 hari. Siapa yang goyah, silahkan pulang. Siapa yang kuat, bisa menjemput selendang itu. Pak Yoso melanjutkan. Mereka sedang berburu mencari selendang Semar, sebuah pusaka mistik yang konon turun dari kahyangan dan hanya bisa diminta oleh mereka yang benar-benar siap. Bukan hanya siap fisik dan batin, tapi siap menukar hidupnya. "Selendang ini bukan kain biasa," kata Dharma sambil menatap batu pipi itu. Suaranya berat seperti mengendap dari dalam dada. "Katanya, begitu kamu berhasil menyentuhnya, rezekimu dibuka dari segala arah. Dagang maju, pekerjaan lancar, hidup seperti selalu dipermudah. Tapi, kalau hatimu tidak bersih, kalau kamu datang cuma karena tamak, maka selendang itu tidak akan menolong. Sebaliknya, dia bakal menyerap hidupmu pelan-pelan, mati perlahan, sekarat dalam bayang-bayang." Tambahnya. Tak ada yang menjawab. Semua merenung dalam diam. Lelaki keempat, Bayu, yang sejak awal paling pendiam, akhirnya angkat suara. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan suaranya lirih seperti orang yang sudah berdamai dengan maut. "Aku cuma mau ngelunasin utang orang tuaku," katanya. "Kalau harus mati pun aku terima." Ucapannya seperti menyiram bara dalam dada mereka. Tidak ada yang menertawakan, tidak juga bersimpati. Semua tahu mereka datang ke Gunung Lierang dengan satu alasan. Dunia sudah terlalu kejam bagi orang biasa yang ingin hidup lebih baik. Di bawah sana, kehidupan seperti mesin pencacah yang tidak kuat akan digiling sampai lumat. Maka mereka mendaki, berharap pada sesuatu yang tak terlihat, yang tak rasional, yang tak bisa dijelaskan pada orang waras. Sementara itu malam sepenuhnya turun. Suara jangkrik menggantikan desah angin. Di kejauhan terdengar suara burung hantu melengking. Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduk Giman berdiri. Ada suara nafas berat dari balik pohon, seperti seseorang atau sesuatu mengintip dari kegelapan. Pak Yoso menoleh cepat, lalu menunduk. "Jangan menoleh balik, anggap saja tidak ada," katanya pelan. Giman menelan ludah. Hampir saja," gumamnya sambil mengusap dada. Mereka mulai puasa mutih malam itu. Tidak ada makanan kecuali segenggam nasi dan sejumput garam tiap malam. Selama persediaan ada, tanpa minum apapun selain air kendi. Tidur hanya bersandar pada akar pohon, tanpa selimut, tanpa alas. Dalam tidur pun mereka harus menjaga mimpi. Jangan sampai mimpi wanita, harta, atau darah. Sebab mimpi di tempat ini bisa menjadi nyata. Di malam pertama, Giman bermimpi ia melihat seorang kakek berjubah putih duduk di atas batu pipih. Di belakang kakek itu, tampak selendang putih melambai-lambai, seperti hidup, seperti bernafas. Tapi ketika Giman ingin mendekat, kakek itu menoleh, dan wajahnya bukan wajah manusia. Wajahnya adalah topeng Semar yang tersenyum lebar. Namun, mata di balik senyum itu penuh selidik, mengancam, dan tanpa ampun. Giman terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi bajunya. Ia mengucak wajahnya dan menatap ke sekitar. Keempat lelaki lain masih duduk bersila. Matanya terpejam, seperti tak terganggu apapun. Tapi di sudut mata, Giman menangkap sesuatu berdiri di balik batu pipih. Bayangan,
seperti seseorang. Malam keempat Tirakat di petapaan Watulirang menelan udara dalam sunyi yang menggantung. Kabut turun lebih pekat daripada malam-malam sebelumnya, menelusup ke celah pakaian dan membekukan kulit. Di tengah pelataran yang dilingkari akar beringin menggantung itu, mereka akan melanjutkan tahap berikutnya, topo pendem. Dharma masuk ke dalam lubang tanah sedalam 2 meter. Lubang itu mereka gali sejak siang, tepat di samping batu pipih. Hanya kepala Dharma yang tampak dari atas, sementara tubuhnya dikubur dalam posisi duduk bersila. Tanah padat menindihnya dari pinggang ke bawah. Di permukaan, Giman duduk bersila di sisi lubang, mengemban tugas berjaga dan melafalkan mantra dari kitab Primbon Jawa yang dibawa Pak Yoso. Kersaning Semar, jumeneng ana jero rasa, kula nyuwun pangapura ning dosa. Mantra itu harus diucapkan tanpa henti sepanjang malam. Tak boleh terganggu. Konon, bila penjaga tertidur, maka ruh-ruh dari lapisan alam bawah akan datang. Dan bukan hanya Tirakat yang gagal, tapi nyawa bisa melayang. Dharma yang sedang terpendam telah memperingatkan keras sebelumnya. "Jangan berhenti sampai aku bangun," teriaknya. Suaranya menggema dari dalam tanah seperti dari dasar alam lelembut. "Siap, Kang," jawab Giman tegas, meski sorot matanya menyimpan kegelisahan. Hari ke-10 Tirakat di petapaan Watulirang. 10 malam 10 hari. 4 jiwa tersisa dari 5 yang awalnya datang, membawa harapan. Bayu, Pak Yoso, Dharma, dan Wahid. Kabut yang kemarin hanya menyelimuti tanah, kini seperti menyesaki dada mereka. Hening menjadi lebih tajam dari jeritan, dan setiap helaan nafas seperti menantang maut yang mengendap di balik pepohonan. Tirakat yang mereka jalani bukan lagi soal tubuh yang lelah atau perut yang kosong, tapi soal ketegangan jiwa. Kepercayaan mulai tergerus, keyakinan berubah menjadi kecurigaan. Ini salah satu dari kita, pasti menyimpan niat buruk, desis Wahid suatu sore. Ia menyipitkan mata, mengedarkan pandangan dari satu wajah ke wajah lainnya, terutama ke arah Dharma. Dharma membalas tatapan itu dengan tatapan serupa. "Niat buruk atau hati yang kotor? Jangan lempar tuduhan kalau jiwamu sendiri keruh." Pak Yoso yang duduk di bawah pohon sambil menulis aksara Jawa kuno di selembar kertas putih polos, menghela nafas berat. Ia tahu pertikaian semacam ini akan datang. Tirakat selalu mengupas topeng, dan kini satu demi satu wajah asli mereka mulai muncul. Bukan soal niat, tapi soal hati. Kalau hatimu gak ikhlas, selendang itu akan mengikatmu, bukan membebaskanmu. Ucap Pak Yoso pelan, nyaris seperti gumaman, namun cukup keras untuk didengar semua. Wahid mendesis. "Aku datang ke sini dengan utang 200 juta. Istriku kena kanker, anakku dikeluarkan dari sekolah. Kau kira aku punya waktu untuk jadi ikhlas? Aku butuh hasil, bukan filsafat." Tak ada yang menjawab, karena semua tahu mereka membawa alasan yang sama. Bedanya hanya bagaimana mereka menyembunyikannya. Malamnya, angin tak berhembus. Bahkan, jangkrik pun tak bersuara. Bayu yang siangnya banyak diam, malam itu tertidur lebih awal di atas tikar pandan lusuh. Dan dalam tidurnya, mimpi itu datang. Ia berdiri di tengah 2 pohon besar yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di antara 2 batang itu, tubuh Giman tergantung dengan posisi membungkuk. Bukan tali yang mengikat lehernya, tapi rambutnya sendiri, panjang dan kusut, seperti ular hitam yang menjeratnya dari dahan ke dahan. Matanya terbelalak, lidahnya menjulur, tubuhnya menggantung kaku. Di leher Giman melingkar selendang kuning emas dengan motif wajah Semar tersenyum, tapi senyuman itu bukan senyum bijak, melainkan senyum licik, seperti sedang mengejek semua yang melihatnya. Kemudian sebuah suara,
lirih namun menusuk, berbisik di telinganya. Entah dari mana, tapi terasa begitu dekat. Kalau kau terus di sini, kau akan seperti dia. Gusti, Gusti! Racau Bayu terbangun seketika. Keringat membanjiri tubuhnya, meskipun udara malam menggigil. Ia duduk terengah-engah, matanya menyapu sekitar. Api unggun masih menyala kecil, dan Dharma duduk di depannya, menajamkan sebuah pisau dengan batu sungging. Terdengar suara besi digesek terus-menerus. Dharma melirik sekilas ke arah Bayu, lalu berkata pelan, nyaris tanpa emosi. Kalau sampai besok pagi Wahid masih selamat, kita semua gagal. Bayu menatapnya dengan dahi berkerut. Apa maksudmu? Dharma mendongak, matanya penuh kemarahan yang ditahan. Aku tahu dia curang. Dia bawa susuk emas di paha kirinya. Itu pantangan di Tiraka Semar. Kau dengar sendiri tadi, dia sudah putus asa. Kau kira dia berdoa atau hanya pura-pura bertapa? Bayu menunduk. Ia ingat kata-kata Wahid siang tadi tentang uang, kanker, dan keterdesakan. Tapi tetap saja menyimpan susuk saat menjalani tirakat adalah pengkhianatan spiritual. Dan di tempat seperti ini, pengkhianatan tak dihukum manusia, tapi dihukum alam gaib. Dharma, jangan main hakim sendiri. Suara berat Pak Yoso tiba-tiba terdengar dari balik semak. Ia muncul membawa kendi air. Rambutnya acak-acakan dan mata merah karena kurang tidur. Ia satu-satunya yang benar-benar tidak tidur malam semenjak datang. Kalau kau benar, biarkan alam yang menilai. Kita bukan dukun pembunuh. Jangan bawa darah ke tirakat ini. Kalau satu lagi hilang, artinya selendang itu menolak kita semua. Namun malam itu, Wahid juga menghilang. Kejadiannya sunyi dan cepat. Tak ada suara, tidak ada tanda. Ketika subuh menyingsing dan kabut pagi masih bergelayut rendah, Bayu terbangun dari tidurnya dan mendapati tikar Wahid kosong. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak kaki, hanya selembar kain kafan lusuh yang tergeletak diam di atas tikar. Di ujungnya terdapat noda merah kecoklatan yang menyebar seperti bekas darah yang lama mengering. Aroma anyir samar tercium, seperti darah yang bercampur dengan bunga kenanga. Bayu terdiam, mulutnya membuka, tapi tak satu kata pun keluar. Ia bangunkan Dharma dan Pak Yoso. Ketiganya berdiri mengitari tikar kosong itu. Dia di bawah, kata Dharma pelan. Atau disucikan. Pak Yoso meraba kain kafan itu, lalu mencium ujungnya. Ini bukan darah biasa. Ini darah ritual, tapi tak ada tubuh. Artinya Wahid tidak mati, atau justru dia sudah bukan manusia. Bayu memejamkan mata. Gambar mimpinya tentang Giman tergantung kembali mengganggu pikirannya. Selendang emas, senyum Semar, dan bisikan itu. Jadi, apakah ini memang tirakat? Atau ini semua ujian dari makhluk yang mempermainkan kita? Tanyanya perlahan. Pak Yoso menatap jauh ke arah pepohonan. Semar bukan dewa pemberi rizki. Ia adalah penyingkap niat terdalam manusia. Kalau kau datang dengan ketamakan, maka ia akan memutarbalikkan jalanmu. Kau kira kalian datang ke sini mencari selendang? Tidak. Kalian datang untuk diadili. Dharma mendengus lalu berdiri. Terserah, tapi kalau kita tinggal bertiga, artinya kita sudah masuk tahap terakhir. Aku akan bertapa tanpa tidur malam ini. Kalau Semar masih menolakku, biar saja aku lenyap sekalian. Hus, Joko cangkemmu Dar, omel Pak Yoso. Langit pagi di Gunung Lirang masih kelabu. Matahari tak benar-benar muncul. Seperti ada selimut gelap yang menggantung di atas mereka. Di bawah kabut dan antara beringin tua, 3 lelaki tersisa, Bayu, Dharma, dan Pak Yoso, berdiri dalam diam.
Sementara di atas batu pipih tempat Semar konon pernah menitis, seorang burung gagak bertengger menatap mereka dengan mata hitam berkilat. Dan tak ada yang menyadari, selendang kuning emas itu kini telah tergantung samar di salah satu akar beringin, melambai pelan dalam diam, tepat di hari ke-20. Tirakat hampir mencapai puncaknya. Namun suasana bukan lagi tentang keheningan yang damai, melainkan ketegangan yang menggigit. Di bawah bayang-bayang akar beringin tua dan kabut yang tak pernah benar-benar sirna, Pak Yoso terbaring lemah di tikar pandan. Tubuhnya gemetar, kulitnya pucat keabu-abuan seperti tanah yang tak tersentuh matahari, dan bibirnya membiru seolah darahnya tak mengalir lagi. Mungkin kelaparan atau dehidrasi. Matanya kosong, menatap langit-langit kabut dengan sorot murung dan kehilangan yang dalam. Bayu duduk di sisinya, memeluk tubuh tua itu dengan hati yang berat. Nafas Pak Yoso tersengal, namun dari bibirnya yang beku, suara lirih berhasil lolos. "Aku sudah lihat dia, Semar." Bayu menoleh cepat. "Semar? Bagaimana wujudnya, Pak?" Pak Yoso tersenyum samar. Tapi tak ada kehangatan di senyum itu, yang ada hanyalah tanda akhir. Dia tidak tertarik pada orang yang meminta. Dia hanya memberi pada mereka yang rela kehilangan. Bayu tak menjawab. Kata-kata itu bergema dalam benaknya seperti mantra lain yang tak tertulis di primbon. Ia memandangi wajah Pak Yoso, lelaki yang membimbing mereka dari awal, kini seperti tinggal satu kaki di liang. Namun sebelum benar-benar tenggelam dalam dingin yang kekal, Pak Yoso mencengkram lengan Bayu erat. "Besok, kau yang ke puncak pertapaan. Jangan minta apa-apa. Biarkan dia yang memberi atau mengambil." Lalu, perlahan genggamannya melemah. Matanya tertutup. Hembusan nafasnya terakhir kalinya terdengar seperti helaan angin dari dalam goa. "Gusti," Pak Yoso tak bersuara lagi. "Dia juga pergi. Padahal tinggal 1 hari lagi," sesal Bayu. Ia tidak menangis, tapi matanya menyimpan luka yang akan dikenangnya seumur hidup. Dharma hanya duduk di kejauhan, menunduk, membiarkan dupa terakhir terbakar pelan. Asapnya melingkar seperti tali takdir Pak Yoso. Hari ke-21, pagi terakhir. Udara terasa lebih hening dari biasanya, seolah hutan menahan nafasnya. Daun-daun tidak bergerak, burung-burung enggan berkicau, bahkan akar-akar yang biasanya gemetar oleh angin kini membisu. Bayu mendaki sendiri ke puncak pertapaan, tempat yang selama 20 hari hanya mereka lihat dari kejauhan, ditutupi kabut dan mitos. Kakinya melangkah pelan di antara tanah basah dan batu lumut, melewati jalur sempit di sisi tebing yang menjulang. Di dadanya ada rasa takut, namun juga keteguhan yang tumbuh dari kehilangan. Bayu tidak membawa apapun, hanya kain mori yang membalut tubuhnya, dan nama orang-orang yang telah hilang, Kiman, Wahid, Pak Yoso, serta Dharma, yang semalam berkata bahwa siapapun yang pergi ke puncak harus siap tidak kembali. Di puncak, kabut membuka dirinya, seperti tirai yang digeser perlahan. Di sana, di tengah tanah lapang kecil yang dikelilingi batu-batu hitam, duduk sosok kecil berjubah putih, membelakanginya. Bahunya mungil, tubuhnya seperti seorang anak, tapi aura yang terpancar darinya adalah kekuatan yang tak bisa diukur. Di wajahnya tergantung topeng Semar, putih bersih, dan senyum lebar yang anehnya tidak menenangkan, malah sebaliknya menyiratkan kejahatan yang menyamar sebagai keluguan. Bayu berhenti beberapa langkah dari sosok itu, hatinya berkemuruh. Sosok itu tidak menoleh, tapi suaranya terdengar jelas, bening, dan tajam. "Sopo jenengmu?" Bayu menunduk hormat. "Bayu." "Opo karepmu?" Pertanyaan itu seperti cambuk. "Apa maumu?" Sejak pertama datang, Bayu ingin banyak hal. Membayar utang orang tua, menyelamatkan rumah, hidup layak. Tapi kini, setelah semua yang dilalui, semua yang diambil darinya, hatinya berubah. Bayu menarik nafas panjang. "Aku tidak ingin apa-apa lagi."
Sosok itu tidak menjawab, tapi bahunya sedikit bergerak, seperti mengangguk pelan. Kemudian dari balik jubah putihnya, ia mengangkat tangan kecil seperti milik anak-anak, namun jari-jarinya panjang dan aneh. Ia melemparkan sesuatu. Bayu mendongak. Selendang kuning emas melayang. Kain itu terbang perlahan, melayang-layang di udara seperti hidup. Di permukaannya, motif wajah Semar tersenyum tercetak rapi. Senyuman yang sama seperti dalam mimpi Bayu. Kain itu meluncur ke arah Bayu, memeluk udara, lalu menyentuh lehernya. Begitu selendang itu menyentuh kulitnya, tubuh Bayu seperti dialiri arus listrik. Matanya membelalak, nafasnya tercekat, lehernya seperti dicekik. Dunia berputar, kilatan cahaya menyilaukan memenuhi penglihatan Bayu, disusul bayangan wajah-wajah yang pernah bersamanya. Kiman, Wahid, Pak Yoso, bahkan Dharma. Suara mereka menggema dalam kepalanya. Teriakan, tangis, doa, dan tawa. Lalu semuanya menjadi putih. Gedebuk. Bayu roboh. Tubuhnya jatuh seperti boneka tanpa tali. Selendang itu masih melilit lehernya, kini menyala samar dalam kabut. Entah berapa lama waktu berlalu. Duh Gusti, ketika mata Bayu terbuka, ia sudah tidak berada di puncak, tapi terbaring di tengah pelataran tempat mereka pertama kali bertapa. Di sekelilingnya hanya Dharma, duduk dengan mata sembab dan dupa menyala di sambungnya sebelum habis. "Kau bangun?" Dharma berbisik. Suaranya pelan, seperti suara anak kecil yang takut. Bayu mencoba duduk. Lehernya masih terasa berat. Ketika ia menyentuhnya, selendang kuning itu masih ada, tapi kini tak terasa dingin. Ia hangat, lembut, hidup. "Apa yang kau lihat di sana?" tanya Dharma. Bayu menatap kosong ke arah batu pipih. Bibirnya bergerak pelan. "Aku tidak meminta apapun, tapi dia memberiku rasa kehilangan. Dan dari kehilangan itu, aku jadi utuh." Dharma terdiam lama. "Pak Yoso tidak sempat lihat kau kembali," bisiknya. Bayu menunduk. Dia yang paling siap, tapi mungkin bukan dia yang dipilih. Dharma mengangguk. "Iya." Pagi mulai naik perlahan. Matahari akhirnya menembus kabut, menggoreskan warna emas ke dedaunan. Burung-burung kembali berkicau, seolah menyambut akhir dari perjalanan panjang. Di leher Bayu, selendang Semar masih melingkar, tapi ia tidak meminta apapun darinya, karena kini Bayu tahu, selendang itu bukan alat untuk mendapatkan, tapi cermin untuk melihat siapa yang kau relakan dalam hidup. Dan harga dari setiap keinginan adalah keberanian untuk kehilangan. 3 hari setelah pendakian terakhir, seorang petani menemukan Bayu tergeletak di pinggir jalan setapak. Tubuhnya kotor berlumpur, nafasnya lemah seperti bara yang hampir padam. Tapi yang paling mengejutkan adalah benda yang melilit di lehernya. Sebuah selendang kuning keemasan, memancarkan sinar samar di bawah cahaya pagi, seolah punya nyawa sendiri. Orang-orang desa berbondong-bondong melihat. Ada yang menyebut itu berkah, ada yang bilang kutukan. "Bawa ke rumah Kyai Wartoseno," seru seorang ibu tua. Tubuh lunglai Bayu ditandu. Kyai Wartoseno, tokoh sepuh yang dikenal alim dan tak pernah tersenyum, memandangi Bayu yang terbaring lemas di balai bambu rumahnya. Matanya menyipit, menatap selendang di leher pemuda itu. "Apa kau bisa melepas ini, nak?" tanya sang kiai. Bayu mencoba menggenggam ujung selendang, menariknya perlahan, tapi kain itu seperti menyatu dengan kulitnya. Semakin ditarik, semakin terasa seolah ia mencabik dagingnya sendiri. "Tidak bisa, Yai. Rasanya seperti menguliti hidup-hidup," desis Bayu pelan. Wajah Kyai Wartoseno mengeras. Ia memanggil 2 santrinya untuk mempersiapkan air doa dan dupa. Malam itu, mereka mencoba melepaskan selendang lewat ritual ringan. Tapi saat ayat suci pertama dibacakan, tubuh Bayu kejang dan darah mengucur dari hidung dan telinganya. Santri terpelanting, seolah tersengat listrik. Dupa padam sendiri. "Berhenti," ujar sang kiai. "Ini bukan jin biasa.
ini perjanjian. Malam Jumat pertama setelah pulang, Bayu mulai bermimpi buruk. Dalam tidur, ia mendengar suara tawa kecil, lirih tapi menusuk telinganya. Ratap Bayu, terbangun, lehernya panas. Aduh, seperti terbakar dari dalam. Panas, Gusti, panas, racau Bayu. Ia berlari ke sumur, menyiramkan air berkali-kali ke tubuhnya, tapi panas itu tetap menancap. Putus asa, Bayu berlari masuk. Tiba-tiba perutnya seperti di blender. Bayu muntah darah campur lendir dan sepotong rambut panjang. Malam Jumat berikutnya, suara tawa itu tak lagi datang dalam mimpi. Kini terdengar nyata. Di kamarnya, di sudut ruangan gelap, Bayu melihat siluet seorang lelaki bertubuh pendek, memakai topeng semar, duduk bersila sambil tertawa kecil. Bayu terdiam, tubuhnya menggigil, tak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, lalu mengelus dagunya dengan jari-jari penuh noda hitam. Kau tak minta apa-apa, maka kutitipkan semua. Apa maksudmu? Tanya Bayu dengan suara parau. Sosok itu memperlihatkan keangkuhan. Segala hajat manusia yang tak tersampaikan kini ada di pundakmu, menungso. Tidak, boten, kula nuwun pangapunten. Bayu ingin menangis, tapi air matanya justru berubah jadi cairan kuning kental, menetes ke lantai seperti madu. Malam-malam Jumat berikutnya, Bayu mulai kesulitan bernafas. Selendang di lehernya mengencang pelan-pelan tiap malam, seolah mengingatkan, seolah berkata, kau hidup karena aku, tapi hidupmu bukan lagi milikmu. Ia mengurung diri, berbulan-bulan tak lagi keluar rumah. Warga desa mulai menjadikan bahan gunjingan. Ia kaya mendadak sekarang, bisik tetangga. Lihatlah, rumahnya sudah direnovasi, utangnya lunas, mobil tiba-tiba datang. Salah satu ibu membuka topik. Iya, tapi dia juga makin pucat dan menyendiri, seloroh satunya. Dengar-dengar, kekayaan Semar memang bukan buat dinikmati, tapi diratapi. Sampailah suatu malam, Bayu mendengar langkah kaki di luar jendela. Ia keluar, memeriksa. Jantung Bayu hampir copot saat mendapati perempuan berkebaya hitam berdiri membelakanginya. Rambutnya terurai panjang menyentuh tanah. Tangannya menggenggam kendi kecil. Lidah Bayu keluh, tangannya berusaha menyentuh. Belum juga sampai, perempuan itu berbalik perlahan. Gusti, jerit Bayu, lalu bicara pelan. Tirakatmu sah Bayu, tapi bukan untuk menikmati. Lantas apa gunanya selendang melilit leherku ini? Untuk apa aku kaya kalau menahan sakit? Ambil saja selendangmu, teriak Bayu, mencoba mengejar, tapi tubuhnya limbung. Perempuan itu berjalan ke arah pohon-pohon, lalu lenyap seolah ditelan kabut, meninggalkan Bayu dengan beban ditanggung. Seumur hidup selendang itu tak pernah lepas dari pundaknya. Bayu kaya raya, tapi tidak bisa menikmati, tapi meratapi. Kekayaan yang diperoleh lewat jalan gaib selalu memiliki harga yang harus dibayar, baik di dunia maupun setelahnya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Jenar Moksa. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetapi fakta sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.